mungkin sebelum kita mulai, mungkin kita testi terlebih dahulu ya. Oke, silakan Bang Hasim. Merdeka! 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 Tepuk tangan dulu. Oke, selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bapak yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bapak. Selamat datang juga kepada teman-teman dari PMM 3 Unitri Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Pagi hari ini kita akan melaksanakan podcast yang mana podcast modul Nusantara Malang Kucecuara. Sebelumnya kita perkenalkan diri dulu ya. Iya, perkenalan diri dulu nggak sih? Ya. Saya Hasim. Dan saya Ayu. Kali ini kita akan berbincang mengenai seputar Museum Reenaktor Ngawam. Bersama Bapak siapa? Dengan Bapak Rudi Eko Irawan. Oke, Bapak silakan untuk memperkenalkan dirinya. Nah, terima kasih teman-teman. Terima kasih kehadirannya teman-teman dari seluruh Indonesia ya ini ya. Iya. Perkenalkan saya Eko Irawan. Nah, saya kebetulan di museum ini, di komunitas ini menjadi ketuanya. Terus kita sudah merintis ini mengawalinya dari sebuah komunitas sebenarnya. Kita ngangkat komunitas. Itu pada tahun 2006 kita mengawali ini menjadi komunitas. Nah, itulah kita kembangkan menjadi akhirnya pada 2017 kita menjadi museum. Waktu itu kita mengikuti lomba kampung tematik di Kota Malang dan kita menjadi salah satu pemenang dengan konsep Tawang Sari Kampung Sejarah. Jadi kurang lebih demikian, monggo. Mungkin karena kami di sini dari Sabang sampai Merauke nih Pak, dari Aceh sampai ke Merauke. Nah, kami di sini kebetulan sekarang bulan November sebentar lagi memperingati Hari Pahlawan ya Pak. Nah, di sini kami sekaligus untuk kegiatan Modul Nusantara dengan tema inspirasi. Jadi di sini sebagai bapaknya salah satu pahlawan nasional lah ibaratnya gitu ya Pak. Mungkin kami banyak yang belum tahu nih Pak tentang museum, tentang apa aja yang ada di dalam museum. Jadi kami mungkin bolehlah Pak ngulik-ngulik informasi dari Bapak. Nah, kayaknya perlu insight nih ya teman-teman. Moga-moga kita ada insight yang kita dapat. Ya, mungkin Pak kita ke pertanyaan ya, Ayu. Iya, boleh. Pertanyaan-pertanyaan yang membuat teman-teman pada kepo nggak sih gitu. Apa sih kita ngapain aja sih di sini? Yang kita akan tantain lagi di sini. Ya Pak, mungkin ini cukup unik gitu di museum ini. Namanya gitu. Reenaktor dan Reenaktor Ngalang. Ngalang itu kayak Malang gitu kan. Ya. Kebalikannya gitu. Apa sih dinamakan Reenaktor gitu namanya? Dan siapa yang membuat nama ini gitu, Pak? Jadi kata reenaktor. Nah, itu sebenarnya kita ngapain sih sebenarnya? Jadi pertama kita waktu itu kita riset. Jadi pada tahun 2006-2007 kita itu mengadakan riset metode apakah yang bisa menarik generasi muda untuk belajar sejarah. Nah, akhirnya kita menemukan konsep reenactment, reka ulang. Nah, jadi kata reenaktor berasal dari reenactment. Jadi sebuah metode pembelajaran sejarah agar lebih menarik. Metodenya bagaimana sih sebenarnya? Metodenya mengajak kita bermain sebenarnya. Jadi misalnya kita mengenali, kita pertama belajar sejarah itu harus membatasi dulu timing waktunya. Jadi waktunya supaya tidak melebar kemana-mana, akhirnya reenaktor itu hanya mengambil tahun 45 hingga 49. Kenapa kita fokus di sana? Karena di saat itulah kita fokus mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mengusir penjajah yang mau kembali ke Indonesia. Nah, dengan metode itu kita cari caranya. Nah, salah satu caranya adalah bagaimana sih pakaiannya yang digunakan pakaiannya pada waktu berperang, bagaimana peralatan. Kita mengumpulkan peralatan ini hampir 17 tahun. Jadi ini semua yang ada di sini replika. Jadi metode ngajak kita bermain. Biar tertarik dengan sejarah ya Pak. Oke. Berarti fokusnya ke anak muda ya Pak? Iya. Fokusnya ke anak muda. Kalau penama pembuatnya tadi itu siapa Pak namanya? Pencetus namanya. Jadi ada seorang filsuf dari
Amerika kan namanya Robert Collingwood itu menciptakan penelitian sejarah dengan reenactment. Nah, itulah yang kita terjemahkan menjadi kata reenaktor di Indonesia. Nah, waktu itu siapa yang membuat ini? Jadi para pendiri kita waktu itu masih muda sampai sekarang. Jadi ini kita transformasi. Jadi saya mengucapkan terima kasih kehadirannya teman-teman dari seluruh Indonesia mau memperkenalkan ini. Nah, siapa tahu ini menginspirasi di tempat asalnya nanti untuk mengembangkan sebuah metode-metode seperti ini. Ini Pak, dari barang-barang atau senjata yang ada di museum ini kan kayak sepertinya udah lama nih Pak gitu kan. Kata Bapak tadi kan barang-barangnya itu replika. Nah, kalau boleh tahu barang-barang itu dari apa sih Pak gitu? Cara membuatnya itu dari mana gitu Pak? Jadi misalnya kita ambil ini kan ya. Iya Pak. Wah, apa itu Pak? Brand. Jadi kita akan membayangkan perjuangan Indonesia itu mengusir penjajah hanya pakai bambu runcing. Iya, bambu runcing. Sebenarnya itu pembodohan sebenarnya. Mana mungkin tentara Inggris itu membawa peluru, kita membawa bambu runcing. Nah, padahal kenyataan sejarahnya kita merebut senjata seperti ini. Gitu. Kita berjuang merebut senjata agar para pejuang juga bisa melawan penjajah dengan senjata juga. Jadi untuk cerita di Malang. Jadi Malang itu berhasil waktu mengusir tentara Jepang kalah di Malang itu perebutan senjata bisa berlangsung secara damai. Jadi artinya senjata-senjata itu dikasihkan sama Jepang. Akhirnya satu pejuang di Kota Malang itu punya satu senjata. Oh, tiap orang ada satu senjata. Tiap orang Pak? Satu senjata. Makanya begitu Belanda berusaha masuk kembali ke Malang pada 21 Juli tahun 47, mereka berhenti di Lawang, menunggu sampai 10 hari baru masuk ke Malang karena pertimbangan apa? Strategi. Mereka di Malang juga punya senjata semua seperti ini. Nah, dengan metode reenaktor, jadi sebenarnya kita bikin ini dari barang-barang bekas sebenarnya. Barang bekas, wih keren banget Pak. Ini dari paralon, ini dari besi. Nah, ini seolah-olah bisa untuk mainan. Nah, nanti kan ada isinya Pak? Nggak ada. Jadi ini seolah-olah dibikin seperti ini, nanti kan bayang untuk nah, ini sebenarnya hanya mainan doang. Nah, dari manakah kita memperoleh teman-teman kita di sini memperoleh ilmu untuk bikin seperti ini? Nah, dari mana kan? Jadi di awal-awal 2006, 2007, 2008 kita itu magang di Museum Brawijaya. Jadi tiap minggu atau tiap teman-teman libur kita main ke sana. Perlunya waktu itu kan perkembangan internet kan belum seperti sekarang. Belum pesat. Jadi waktu kita mencari misalnya lagi brand light mesin bikinan Inggris, speknya seperti apa? Kita nggak punya waktu itu karena data itu nggak ada. Internet belum berkembang seperti sekarang. Nah, terus karena metode ini mengharuskan kita punya peralatan, punya seragamnya, profilnya bagaimana pejuang. Akhirnya kita menjadi sahabat museum di Museum Brawijaya. Nah, kebetulan Museum Brawijaya itu kan museum setingkat Kodam. Jadi museum yang levelnya museum provinsi sebenarnya di situ. Nah, di situ kita magang di situ, kita membantu di Museum Brawijaya. Akhirnya punya hak akses untuk bikin blueprint dari senapan-senapan seperti ini. Kita ukur bentuknya bagaimana. Itu awal-awalnya. Nah, dari situ kita bikin ini secara manual. Jadi ini sebenarnya handmade. Buatan sendiri gitu, Pak. Bikinan tangan, lubang-lubang sendiri. Nah, ini perlunya apa? Untuk bikin drama teatrikal. Berarti rata-rata barang-barang atau senjata-senjata yang ada di sini kayak mirip dengan Museum Brawijaya, Pak. Iya, dibikin semirip mungkin dengan yang aslinya. Replikanya. Tapi cuma tetap ngikuti aturan. Artinya kan senjata ini kan hampir mirip dengan yang asli. Iya. Kan waktu kita bawa kemana-mana kan nanti disangka untuk tindak kejahatan atau apa gitu kan ya. Nah, makanya kan ini kita ngikuti aturan bahwa ini hanya mainan doang, jadi tidak bisa digunakan untuk diisi peluru atau sebagainya enggak. Replikanya hampir mirip lah ya, Pak. Nah, kita kembali lagi ke belakang ya Pak. Okay. Kita
ngulik lagi nih sejarahnya gitu. Siapa sih pendiri Museum Reenaktor ini dan di tahun berapa Pak gitu? Jadi museum ini. Yang mendirikan Didirikan. museumnya kalau gitu. Pak. museum kita berawal dari komunitas sebenarnya. Kita berangkat dari komunitas perkumpulan antara teman-teman kita di Reenaktor itu. Kita ngumpul, kita ngopi bareng, punya visi yang sama. Akhirnya kita ngumpul. Jadi kita bukan pada satu orang, tapi pada semua yang mendirikan komunitas Reenaktor Ngalam itu. Jadi kita memang perkumpulan anak-anak waktu itu masih 17 tahun yang lalu itu, 17 tahun yang lalu. Ya, kita ngumpul. Nah, dari ngumpul itu tadi, jadi kan kita itu kan, mampukah kita single fighter menghadapi apapun? Enggak. Kan enggak mampu kan? Enggak mampu, Pak. Nah, jadi sebuah pertanyaan waktu itu kan kita gitu, mampukah kita single fighter menghadapi apapun? Nah, ternyata kita enggak mampu. Sehebat-hebatnya kita sendiri, kita perlu orang lain untuk sharing, bekerja sama untuk ya, Pak. gotong royong. Jadi kan sebenarnya filosofi di Indonesia itu kan ada gotong royong, kerjasama, untuk sinergi bersama gitu kan. Akhirnya kan kita ngumpul 1 orang, 2 orang, 3 orang. Nah itu berjalan. Nah kegiatan kita waktu itu ngapain sih sebenarnya? Jadi kita hanya ngumpul-ngumpul doang sambil mengumpulkan data seperti ini, peralatan-peralatan seperti ini. Nah setelah kita ngumpul-ngumpul, kebetulan di Malang ada Malang Tempo Dulu. Tempo Dulu. Jadi waktu itu di tahun 2009, 2000 sampai ada event Malang Tempo Dulu ngangkat tema di Jalan Ijen tempatnya dulu waktu itu. Tapi sekarang sudah tidak ada acara itu. Terus akhirnya komunitas ini sebenarnya nggak eksklusif di Malang tuh enggak. Di kota-kota yang lain juga terinspirasi untuk bikin. Jadi di Surabaya juga ada, di Bandung juga ada, di Semarang juga ada. Terutama rata-rata di Pulau Jawa hampir semua kota itu punya yang mirip-mirip seperti ini, mirip-mirip, cuma namanya beda. Nah terus dari kita berjejaring antar kota. Akhirnya untuk November misalnya, bulan November itu ada event namanya Parade Juang di Surabaya. Nah itu salah satu kegiatannya itu. Jadi kita tuh kadangkala Hari Juang Kartika di Jakarta. Terus 10 November kita di Surabaya. 1 Maret kita di Yogyakarta. Terus bulan di Semarang. Jadi kita itu sebenarnya waktu itu kita tuh roadshow kemana-mana. Peringatan hari-hari besar gitu ya. Hari-hari besar. Ya kita memang di Malang hingga hari ini belum berhasil memperingati Malang Bumi Hangus pada 1 Juli 31 Juli itu belum. Tapi yang berhasil kita peringati bersama-sama adalah peringatan ini. Itu yang benderanya. Apa itu, Pak? Trip. Apa itu, Pak? Apa itu trip, Pak? Trip itu kan menarik, di Malang. Di Malang itu kan mungkin kalau lewat Jalan Pahlawan Trip. Ya, kan di sebelah kiri itu kan ada makam. Ada makam. Nah, itulah makam para pejuang Trip. Trip itu apa sih? Trip itu adalah tentara pelajar Republik Indonesia. Jadi mereka anak-anak SMP, SMA yang harus mengangkat senjata berjuang melawan penjajah. Jadi pada tanggal 31 Juli itu mereka mendapat tugas untuk berjaga-jaga di daerah sekitar situ, Jalan Pahlawan Trip sekarang. Nah, tugasnya waktu itu apa? Menghadang Belanda yang dari arah Batu, dari arah Betek, dari arah kampus UM itu datang hadap ke sana. Nah ternyata Belandanya bukan datang dari sana, datang dari belakang membawa tank. Bagaimana itu, Pak? Akhirnya gimana, akhirnya Pak? kan 35 orang pelajar itu gugur di situ. Dia berusaha melawan. Nah sementara Belandanya waktu itu membawa tank dan 1 orang mungkin karena berusaha dia bawa granat itu, mencoba naik ke atas tank itu tadi, dilempar tapi dia jatuh, terlindas. Terus akhirnya ada 35 orang pelajar gugur di situ di Jalan Trip. Akhirnya diperingati lah tanggal 31 Juli dengan drama teatrikal kita. Kemarin kita memperingati juga di situ, kita bikin drama di situ. Teater ya Pak? Ya, drama teater.
Nah Pak, ini kan ada Museum Reenaktor Ngalam gitu. Ya. Ngalam kan bahasa Walian ya Ya. Pak. Nah hubungan Museum Reenaktor dengan bahasa Walian itu apa Pak? Kalau boleh tahu nih Pak. Jadi basa Walian sebenarnya itu bahasa Indonesia yang dibaca dari belakang sebenarnya. Dibalik gitu Pak. Dibalik. Jadi waktu itu kan gini, warga kita, warga orang Indonesia dengan masuknya Belanda itu perlu sebuah bahasa yang hanya dimengerti supaya Sesama. rahasia itu tidak bocor sebenarnya. Kayak Bahasa sandi-sandi etik, gitu. kode etik gitu ya Pak. Jadi waktu itu kalau kita ngomong biasa, misalnya aku ngomong nang Mas, ono Belanda di sana, bilangin itu mesti bocor. Masalahnya di antara rakyat Indonesia waktu itu ada yang juga pro Belanda. Oh. Pro Belanda. Jadi ada yang enggak semua. Soalnya kan waktu itu para pejuang juga dianggap pemberontak. Waktu itu. Jadi untuk bahasa komunikasi, nah waktu itu kan gini ceritanya. 21 Juli itu Belanda sudah masuk ke Lawang. Iya. Terus di dalam kota supaya gedung-gedung ini tidak ditempati, akhirnya kan terjadi dibakar kan. Hampir 1000 bangunan di Malang itu pernah dibakar supaya keperluannya apa? Tidak ditempati sebagai markas Belanda kan waktu itu. Terus bikin barikade dan bikin pertahanan dan TNI-nya mundur sampai ke daerah kabupaten ke Malang Selatan. Nah, dari markas komando di Malang Selatan ke kota itu terciptalah bahasa sandi tadi, bahasanya basa Walian. Dibalik gitu ya Pak. Ah, Misalkan iya, iya, oye. Oye. Aye. Oke. Ya, kita berangkat lagi ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini kan Bapak sebagai founder ya Pak, founder komunitas kemudian berubah menjadi Museum. Nah, bagi Bapak seberapa penting sih komunitas ini atau seberapa penting museum ini bagi Bapak gitu? Seberapa Jadi sejarahnya gitu? berawal sama ya, mungkin adik-adik teman-teman semua ini waktu kita memanfaatkan masa muda untuk berkomunitas sebenarnya. Jadi saya itu kebetulan mulai saya SMP itu wis seneng berkomunitas. Jadi waktu itu pramuka, kelompok menulis, kelompok ilmiah, kelompok penelitian. Jadi sampai itu berlanjut sampai saya kuliah. Terus berlanjut sampai ya terus saya itu mengikuti. Soalnya apa? Saya menganggap yaitu tadi kita nggak mungkin single fighter. Kita perlu jejaring apapun itu. Jadi apapun. Jadi Membangun relasi ya Pak. membangun relasi. Jadi untuk kita bisa tumbuh, ternyata kita juga butuh orang lain. Nggak bisa berdiri sendiri. Kita nggak bisa berdiri sendiri. Nah akhirnya saya itu ketemu teman-teman yang di sini yang satu visi, satu misi. Akhirnya kita mendirikan ini museum. Nah museum ini terwujud gara-gara apa? Lomba sebenarnya. Jadi lomba kampung tematik di tahun 2016, 2017 kita sebagai pemenang. Nah pemenangnya itu kita mendapat hadiahnya gedung ini sebenarnya. Jadi waktu itu kita nggak punya tempat, ya kita buat berkomunitas gitu Pak. Ya ini buat museum ini. Jadi waktu itu ada lomba Rancang Malang. Jadi Rancang Malang itu tiap kampung itu diberi kesempatan untuk mengangkat potensinya masing-masing. Potensi misalnya di kampung warna-warni, karena lokasinya itu naik turun gini. Kalau dicat warna-warni akan menjadi menarik kalau dilihat dari jembatan. Nah, terus ada lagi kampung Gerabah di Dinoyo. Nah, karena di situ warga-warga di situ itu punya usaha gerabah. Terus, jadi waktu itu memang diberi kesempatan. Ada 57 kelurahan di Kota Malang, itu semua disuruh mengajukan potensi masing-masing. Salah satunya di sini ngangkat di sini di Kelurahan Sumbersari ini ngangkat kampung sejarah. Nah, kenapa kok ada ini? Sebenarnya tak cerita tentang kampung sejarah itu opo sih sebenarnya. Iya. Jadi nyambung ke peristiwa tadi tentang basa Walian tadi. Nah, di dalam kota TNI pada waktu itu membuat markas komando gerilya kota. Tempatnya di mana ya di Sumbersari ini. Sumbersari. Ya inilah yang kita angkat sebenarnya. Jadi dulu di sini itu markas komando gerilya kota. Jadi di sini yang mimpin itu waktu itu Kapten Sumitro.
Jadi karena supaya tidak ditangkap Belanda, dia nyamar sebagai warga Sumbersari namanya Tasrip. Oh, diganti nama ya, Pak? Iya. Dia Itu gimana tuh, Pak? nah nyamar sebagai Pak Tasrip. Jadi waktu itu ada Belanda itu pendataan. Jadi melalui kelurahan waktu itu, kelurahan didata semua warga sing sini sopo. Nah, jadi Tasrip. itu ngakunya dia bernama Tasrip, akhirnya bertempat tinggal di sini di Gang 3 situ. Bertempat di rumah warga, bertempat tinggal di situ, nyamar di situ, dan itulah markas komando gerilya kota. Jadi dari kabupaten, dari Malang Selatan, para informasi itu. Nah, sementara yang di kota ini bisa jalan-jalan ke kota, melihat perkembangan di kota ini, Belanda lagi ngapain sih, informasi terus berlanjut. Nah, akhirnya pada tahun 49 itu karena ada perintah untuk membuktikan bahwa TNI masih ada. Sementara kan waktu itu Belanda sudah bilang bahwa Indonesia sudah bubar, sudah tidak ada. Nah, kita mengadakan serangan umum kota Malang waktu itu. Dan itu terjadi 2 kali waktu itu di Malang. Dan momen-momen sejarah itulah yang kita angkat sebagai pembelajaran untuk menimbulkan rasa nasionalisme, rasa ikut memiliki, rasa bangga menjadi orang cinta Indonesia, tanah air, cinta gitu, tanah air. Patriotisme. Ngomong-ngomong Pak, tadi ada yang orang Belanda yang pro Indonesia juga ya Pak, seperti Bapak yang ganti nama jadi Tasrip. Tasrip. Nah, berarti dari sini ada juga orang Belanda yang pro dengan Indonesia nih Pak. Ngomong-ngomong masalah itu Pak, kalau misalkan museum ini kan butuh nih Pak untuk menghidupkan gitu Pak. Nah, gimana dari Bapak atau para pelopor atau pendiri dari museum ini untuk menghidupkan museum ini kayak media promosi atau sebagainya Pak? Gimana tuh Pak? Jadi ini sebuah perjuangan yang panjang dan perjuangan yang berat. Nggak semudah membalikan telapak tangan ya Pak? Perjuangan yang berat. Jadi kita itu sebenarnya kelompok swadaya. Terus karena kita ada di genre sejarah, kita itu menganut no political issue. No political issue. Apa itu Pak? Nah, jadi artinya banyak orang-orang yang ingin masuk ke kita tapi membawa bendera-bendera tertentu. Ada maksud-maksud tertentu agar kita mendukung kepentingannya dia. Nah, kita termasuk jaim. Jaga image. Tapi ini memang untuk kepentingan sejarah, untuk kepentingan pembelajaran, bahwa pembelajaran sejarah itu harus netral. Nah, karena kita berpatokan kepada no political issue, tidak berafiliasi dengan kepentingan politik apapun, jadi akhirnya kita menempuh jalan mandiri, kita berkesuadaya mandiri. Nah, terus bagaimana kita menumbuhkan? Kita memang belum bisa maksimal karena belum bisa mengikuti perkembangan media sosial dan sebagainya. Salah satunya yaitu kita berjejaring itu tadi, Jadi kita kolaborasi dengan teman-teman yang satu visi dengan kita, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita lintas komunitas. Nanti kita juga masuk ke memperkenalkan ini melalui beberapa kegiatan seni, budaya, kepenulisan, dan ini memang juga masuk di kepenulisan. Jadi ini biar lebih dikenal. Nah, gitu. Berarti ada naskah teaternya ya Pak? Biasanya? Ya kita bikin. Jadi salah satu naskah teater itu berdasarkan kepentingan. Ya Pak, kita lanjut lagi Pak. Kita di sini kan banyak ya kan barang-barang museum nih, barang-barang replika. Apa sih nilai sejarah yang bisa kita petik gitu dari museum ini gitu? Kan ada siapa? Ada Jenderal Sudirman, ada Trip, ada apa aja nih Pak? Bisa dijelaskan Pak? Jadi apa sih yang menarik? Sebenarnya kita itu mencoba mereka ulang sebenarnya. Jadi jika saya pribadi tertarik, mungkin dengan cara ini orang lain juga tertarik, minimal untuk foto misalnya. Dengan foto tadi nanti kan bisa sharing kemana-mana. Jadi kita belajarnya itu enggak textbook terus gitu, enggak. Jadi kan belajar sejarah itu sebenarnya kalau kita membaca terus itu bosan sebenarnya. Ada kebosanan tersendiri. Nah, dengan cara belajar ini
kebetulan kita yang ngambil segmen adalah segmen perang kemerdekaan. Jadi mungkin adik-adik sekalian mungkin di tempat asalnya nanti tertarik untuk mengembangkan yang lain ya bisa sebenarnya. Untuk entah itu tujuannya wisata, kita sebenarnya ingin menginspirasi sebenarnya. Supaya jadi aksi teman-teman nanti di tempat-tempat yang tempatnya. asal. Jadi ini sekedar sekedar cerita kan ya. Iya. Jadi saya dan teman-teman yang lain mungkin juga bergerak ini tidak melulu di bidang sejarah sebenarnya. Sebenarnya media sebenarnya. Media. Sebenarnya media. Jadi mungkin di potensi tempat asal. Misalnya sampean dari mana, Mas? Dari Maluku. Dari Maluku. Nah, dari Maluku kan mungkin ono cerita Kapiten Patimura. Patimura. Kita nggak ada kayak gini Pak, reka-reka saya kayak gini di Nah. Patimura itu. Jadi Bisa dibawa nanti ke Bisa Maluku dibawa, nih. inspirasi Yes, ini. menginspirasi nih. Seperti Patimura. Nah, Patimura kan ada, kita mengenalnya pertama dari lukisan itu tadi, dari sebuah gambar. Kita pun sebenarnya mengenal ini juga dari gambar itu. Sudirman. Jenderal Sudirman. Sudirman. Nah, tadi waktu itu dia datang seperti itu. Spiritnya apa? Semangatnya apa? Nah, kita menggalinya itu kita renaktor itu banyak belajar dari foto sebenarnya. Belajarnya itu dari foto. Jadi kita nemu foto Jenderal Sudirman. Oh itu bawah itu. Nah, ada tanda merah putih di sini. Nah, dia Senjata pakai juga. pakai keris. Keris. Pakai anu. Nah, kebetulan ada reka ulang dari kita nyoba merasakan berjalan. Jadi salah satu rute Jenderal Sudirman itu berjalan dari Kediri ke Nganjuk dengan bawa seperti ini, jalan kaki. Itu yang fotonya di bawah itu, Mas, sama ambil coba sama ambil. Coba ambil. Kemana ini ya? Yang bawah. Wis, Nah. apa ini? Ini foto reka ulang kita. Jadi renaktor bikin foto reka ulang seperti ini untuk menggambarkan Jenderal Sudirman. Gambaran Jenderal Sudirman. Ya, Berarti ini Bapak Jenderal Sudirman ya? Nah, Ini. Yang ini. ini. Oh, yang ini. Jadi ini, nah untuk membuat seperti ini kita kan butuh peralatan. Jadi misalnya topi, apakah set cap yang dipakai, topinya, sabuknya yang dipakai, senjata yang dibawa. Jadi kita tuh belajarnya dari foto sebenarnya. Jadi dari foto yang asli kita kaji. Oh, seragamnya bentuknya seperti ini ya. Kita cari di pasaran ada enggak. Kebetulan kalau enggak ada kita bikin tiruannya, kita bikin replikanya. Nah, gitu kita belajar sejarahnya itu secara seperti ini. Kok ini pakai ini kita menyesuaikan seperti ini. Akhirnya dari reka ulang kita bikin drama seperti ini, nyoba jalan kaki dari Kediri ke Nganjuk, ternyata luar biasa ketemu. Capek juga Capek. Capek, Bagaimana Pak. ya? Itu kalau mereka itu punya Kalau- semangat. Iya. Iya, Nah. kalau anak muda sekarang, aduh, Oh, capek aduh. nih Pak. Gitu. Capek. Gimana itu Pak? Nyoba. nyoba. Nah, kita mendalami itu, mendalami dengan itu. Oh, kita ngikuti. Oh, ternyata perjuangan itu seperti ini rasanya. Ngomong-ngomong bicara anak muda nih Pak. Nah, mungkin sesuai riset juga nih Pak, banyak anak muda yang masih tidak sepenuhnya lah, ada yang nggak tertarik sejarah atau masih minim dengan daya tariknya terhadap sejarah nih Pak. Mungkin kita langsung ke menurut pandangan Bapak dulu nih Pak, gitu, terkait hal tersebut gitu Pak. Jadi kita sebenarnya belum bisa menyumbangkan banyak cara supaya anak muda lebih tertarik sebenarnya. Tapi kita berusaha untuk terus menginspirasi. Iya. Inspirasi pertama mengenalkan metodenya. Jadi bentuknya apa? Kita bikin foto-foto ini melalui media sosial. Nanti foto-foto kita iki opo. Nah, itu pertama. Jadi terus kedua kita bikin event-event kecil. Jadi kayak kemarin waktu peringatan trip tanggal 31 kemarin kita ngajak anak-anak SD dari SDN Sumbersari 1 untuk hadir di sana untuk melihat langsung drama itu. Nah, dan itu hal-hal kecil dan rencana besar kita, sebenarnya kita itu punya rencana besar sebenarnya. Apa itu Pak? Rencana besar nih. Kayaknya Sangat berdampak ini Pak, rencana besar. Apa itu boleh Pak? di-spill, Pak, boleh di-spill. Spill lah, Pak, rencananya, spill. Nah, jadi rencana besar kita kan sebenarnya dengan peralatan seperti ini, dengan kita punya hampir 90 unit lebih kita itu punya seperti ini.
kita punya seragamnya. Baik yang menjadi Belanda, baik yang menjadi Inggris, baik sesuai sejarahnya. Nah, kita ngumpulin itu, kita juga ngumpulin pakaiannya, peralatannya, benda-bendanya. Terus kita mau bikin apa sih sebenarnya? Nah, kita itu sebenarnya terinspirasi dari renaktor luar negeri sebenarnya. Luar negeri. Di Jerman. Oh, Jerman. Di Jerman. Jadi di Jerman itu juga ada komunitas seperti kita. Nah, karena mereka lebih tertarik, caranya menarik minat generasi muda. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah berusaha masuk ke dunia perfilman. Oh, film. Film dokumenter gitu. Film dokumenter, entah film-film. Nah, kita kan Untuk mungkin mengulik adik-adik sejarah. ini kan melihat film kita yang kalau isinya hantu semua kan. Horor gitu, Isinya Pak. horor semua. Atau romance gitu, Pak. Romance gitu, nggak apa-apa lah kita katakan. Sekali-sekali sejarah lah, Nah, Pak. sekali-kali kenapa sih ini kok jarang dibikin? Jadi misalnya kita melihat film bergenre sejarah itu Bandung Lautan Api itu dibuat tahun berapa itu? Tahun 75. 75. Nah, setelah itu hampir tidak ada film-film seperti itu bergenre itu sebenarnya. Bergenre sejarah. Nah, jadi Sang Kiai banyak kan film. yang terbaru Sang Kiai tentang Surabaya. Nah, sebenarnya dengan peralatan ini, seandainya ini dilirik oleh perfilman, kita punya potensinya sebenarnya. Peralatannya ada, orangnya ada, pengetahuan sejarahnya lengkap. Nah, kita berusaha ke sana. Jadi berusaha untuk mengangkat kisah-kisah film. Melalui film ya, Pak. Eman kan peralatan kita punya helm-helm Jepang. Kalau kita Iya. merankan Jepang juga ada, helm-helm Inggris. Kita punya semua sebenarnya di sini. Berarti untuk mengarah ke anak muda kita juga masuk ke ranah anak muda ya, Pak. Itu Iya. dengan rencana besar tadi membuat Iya. rencana besar film gitu. Yang menarik. Gimana itu Bang Asyim? Nah, luar biasa. Mungkin Tertarik kita jargon dulu ya. Ya, udah Oh mulai iya, voice udah ini, mulai wah. dulu. Ya, mungkin Gimana? Bapak bisa pimpin dulu ke Merdeka. Atau mungkin Merdeka. Bapak, ayo. Supaya ada jiwa Ayo, nasionalismenya. semangat, ayo kita salam merdeka yuk. Iya, Pak. Merdeka! 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 Terima kasih sama. Ya, Pak, kita tadi tujuan besarnya sudah, kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya apa ya gitu yang ingin pesan disampaikan gitu kepada anak muda yang saat ini. Jadi pesan ini adalah kembangkan apapun potensi yang kalian miliki. Jadi entah itu, jadi salah satu ini belajar dari teman-teman, juga belajar dari saya sendiri, belajar dari teman-teman yang lain, bahwa hidup itu sebenarnya perjuangan sebenarnya. Jadi kita itu sebenarnya kita nggak cerita perjuangan, cerita perang enggak, tapi semua itu akan menghadapi perjuangan-perjuangan dan tiketnya apa. Jadi kalau peperangan dulu tiketnya adalah senapan, punya senjata. Tapi kalau kita di masa damai tiketnya apa? Potensi yang kita miliki. Jadi mumpung teman-teman ini masih muda, ayo dikembangkan potensinya apa. Jadi misalnya menulis. Jika menulis itu kita misalnya di bidang puisi lah misalnya. Katakan kita menulis puisi. Bayangkan jika menulis puisi itu dimulai sejak umur 19 misalnya. Saat orang tracing ke Google sudah berapa ribu puisi yang kita buat misalnya hingga usia berapa gitu kan. Itulah itu sebuah potensi kita dan teknologi sekarang itu sangat mendukung. Jadi misalnya saya iseng nulis tentang tag misalnya, tag. Orang mencari thread, maka tulisan itu akan ngumpul. Itulah kemudahan teknologi yang mendukung. Nah, kenapa ada kesempatan teknologi itu seperti itu tidak dimanfaatkan? Nah, makanya saya itu mendorong, tidak harus sejarah, apapun kembangkan. Ya. Ini Indonesia Emas 2045. Mantap. Ayo yuk. Apalagi ya? Dari Bapak tadi bilang kan hidup itu perjuangan gitu. Jadi kita harus berjuang nih Pak dengan segala potensi dan kemampuan yang kita milikin gitu ya Pak. Nah untuk
wawancara dan podcastnya sepertinya sudah tidak ada lagi. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak tentang museum ini atau sama bapaknya gitu? Semoga harapannya inspirasi yang kita dapat menjadi insight teman-teman dan menjadikan aksi teman-teman di kampung halaman teman-teman gitu. Iya. Ya, kita kan yakin gitu punya potensi daerah masing-masing. Iya. Gak selalu kita punya potensi sejarah. Karena gitu. Indonesia beragam ya Bang Hasim. Jadi gini ya Mas, ini apa yang kita lakukan selama ini kan. Jadi kita juga menjadi support media partner untuk beberapa teman yang ada di sekitar Malang juga misalnya. Jadi sebenarnya di tiap daerah itu sebenarnya punya potensi masing-masing. Punya potensi masing-masing. Jadi misalnya tujuan dari ngangkat hal seperti ini, misalnya dengan ada potensi tentang misalnya sejarah. Kalau dikemas, bagaimana sih bentuk pakaiannya, bagaimana. Nah itu ada sebuah kampung di Malang juga, jadi dengan 7 rumah pun sudah bisa jadi sebenarnya. Nah itu sebuah kesempatan bagi yang muda untuk tertantang, mampukah melihat peluang itu. Nah peluang itu banyak sebenarnya tersedia dan itu sangat lebar. Jadi yang penting semangat. Ya. Itu pesan dari Bapak. Apalagi nih Bang Hasim? Kita tutup aja ya kan yuk. Tutup lagi aja. Silakan. Ya, saya Hasim. Dan saya Ayu bersama Bapak. Eko Irawan. Nah, sampai jumpa. Di podcast selanjutnya. Merdeka! 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 Merdeka!